lagi di podcast tanggal tua. Walaupun kita lagi di tanggal tua, tapi kita tetap ngobrol dengan santuy. Anjay. Kemalu sih. Oke. Ya, kali ini segmen berikutnya di episode lainnya. Kali ini gue lagi sama temen gue. Nih temen SMP gue. Boleh kenalan dulu, Pak? Oke, saya teman SMP-nya Bro satu ini dari 2000 berapa gitu ya? 2009 sampai 2012. Ya? Yoi. Besi dari SMP. Nama gua Alif. Pekerjaan apa lu? Boleh langsung Pekerjaan IT konsultan dan seorang pengusaha wedding photographer. Anjay. Jadi hari ini nih kita akan ngobrolin soal fotografi ya. Kalau konsultan kayaknya capek ya gitu bahasanya. Soal konsultan kayaknya lebih ribet ya. Malas mikir ya? Malas mikirnya, oke. Mungkin ya itu aja sih. Dari gue kenapa punya podcast ini, gue penasaran nih sama temen gue satu ini nih soal dunia fotografi lah. Terutama dia bukan sebagai fotografer aja, tapi dia juga sebagai wedding photographer ya. Salah satunya ya. Pengusaha juga. Ih, sombong banget. Gila. Enggak. Bos. Masih belajar. Ya. Dan kebetulan emang hobi foto ya dari SMP ya. Terus dimaksimalkan ternyata bahwa bisa menghasilkan. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Berapa tahun berarti lo? Kalau mulai foto kan dari SD belajar foto, tapi kalau usahanya dari 2019 akhir. Berarti ya jalan 6 tahun ya. Jalan 6 tahunan ini berarti ya. Terus menurut lo gimana sih prospek lo sebagai fotografer nih gitu kan? Atau sekarang lo jadi owner kan sebuah hitungannya agensi dong, kalau bisa dibilang dong. Bisa dibilang iya, tapi lebih tepatnya ke vendor lah ya. Vendor lah ya. Iya. Oke. Oke nggak selama ini secara perkembangan bisnis dan lain sebagainya? Kita agak serius sedikit nih. Untuk saat ini sih ya, perkembangan wedding fotografi itu jujur sebenarnya gue telat masuknya nih, Cok. Masuk ke wedding fotografi itu paling enak tuh harusnya ya 2012-an gitu kan. Cuman ya balik lagi kan masih SMP gitu. Yang dimana saat itu emang harga wedding fotografi itu kompetitif gitu. Okay. Ada yang 15, 20 juta, 25 juta. Dan itu hal yang wajar gitu untuk dan itu mahal dan worth itu emang udah pasti gitu. Yang nanti tim yang bisa bertiga fotografer, 2 videografer, yang seperti itu. Sementara gue masuk di 2019 atau mendekati COVID ya. Mendekati COVID tuh. Nah, muncullah vendor gue Simply Moment namanya. Ya boleh nanti gue tampilin screenshotan ya, boleh. Akunnya dia udah banyak. Kalahinnya juga udah gede-gede. Amin. Ya boleh lah kalau ada yang mau wedding atau apa aja event ya. Event, wedding, pre-wed juga. Ya, lamaran. Ya, satu paket lah ya. Satu paket. Bisa lah nanti dihubungin nih temen gue nih, Simply Moment. Boleh lah, harga bisa dinego lah. Ini ya pakai referral code ya. Referral code. Nanti kalau kita di sponsor ya. Masih kecil deh YouTube deh. Itu so far oke lah. Tapi pas masuk itu kan akhirnya vendor-vendor besar kan turun harga kan. Maksudnya banting harga. Yang muncul lah harga 5 juta intimate, cuma satu foto satu video. Yang dimana kan COVID ya, which is kan emang acara simple sederhana, cuma di KUA atau cuma 100 tamu, yang dimana nggak perlu banyak dokumentasi gitu, karena tamunya juga nggak lebih dari 1.000 gitu. Nah, lambat laun banyak yang turun turun harga pelan-pelan. Terus mungkin efek COVID juga banyak yang orang yang dirumahkan, terus akhirnya dia bingung gak usah apa, tapi suka foto, bikinlah vendor juga gitu, yang dimana harganya juga akhirnya gak masuk akal gitu. Misalnya jadi ada yang muncul yang 1,5 juta udah foto sama video gitu kan. Kalau dipretelin kan ibaratnya satu orang mungkin satu kameramen atau satu fotografer dia cuma 400.000, 500.000, yang which is ya mungkin bagi buruh
setelan buruh pabrik atau yang biayanya harian itu kan mungkin masih make sense satu hari. Oke. Oh masih gue dapat gope nih. Oh ya udah nggak apa-apa hajar. Tapi kan mereka nggak mikir beberapa komponen-komponen sebagai pengusaha tuh nggak cuman perihal nggak cuman buat hari-hari diri itu aja sendiri kan. kan. Itu kan ada alat, ada lo harus Transport juga kan, transport, lo makan, harus dan lain makan, terus kamera, lensa dan lain-lain kan lo beli tuh juga nggak murah gitu. Betul. Nah, ya so far yang dihadapin di 2025 ini adalah persaingan harga jadinya. Gitu. Yang dimana mungkin harga gue udah bisa di sini nih, tapi karena banyak muncul vendor-vendor baru, nah jadinya ya balik lagi market pasar mungkin lebih nyari yang murah deh. Terus balik lagi customer behavior ya, customer behavior orang juga mungkin banyak terinspirasi dengan konten-konten atau cerita orang yang gue nikah 50 juta udah all in, gue 70 juta udah all in. Ya balik lagi, ya jadinya kan paketan kan. Betul. Yang diincar kata murahnya gitu. Akhirnya orang pakai itu. Tapi kan balik lagi kualitas. Akhirnya berbicara gitu. Ada yang mungkin nanti fotonya lama atau balik lagi database-nya jelek, jadinya filenya hilang gitu. Ini contohnya gue pun main nge-saving data kan sebanyak ini harus banyak gitu. Setahun bisa 3 hard disk mungkin gitu gue buat backupin data-data klien biar aman gitu kan. Nah, karena jadi, kan nikahan kan ini kan seumur hidup kan. Nah itu dia. Kalau makanya lo nikah cuman sekali, kalau 2 kali ya beda cerita ya. Jadi gunain vendor-vendor bagus lah nih. Pertama temen gue nih ya, lo berarti udah tahu kan ya ke teman-teman semua nih kalau harddisknya banyak, omsetnya berapa ya? Enggak, duitnya habis buat beli ini, buat beli harddisk. Ya maksudnya jadi kecil ya. Jadi kecil, ujungnya buat beli harddisk. Ini ngomong-ngomong soal nikah 2 kali, gue pernah ada klien. Oh ada cerita nikah yang kedua kali pakai Simply. Oh, jadi 2020 dia nikah. 2020 2021 ya. 2021 dia nikah pakai Simply. 2024 dia nanya harga lagi. Oke. Oh, Mas kaya sih gitu kan. Boleh minta harga Simply terbaru belum? Boleh. Buat siapa Kak? Buat Ade, buat ini. Buat aku. Hah? Gimana? Ya nanti aku cerita deh. Gitu. Waduh. Ya jangan kita sebagai kita juga sebagai pendengar yang baik kan. Maksudnya klien datang dengan masalah gitu. Berarti kan kita juga memberikan solusi. Udah nelfon lah curhat segala macam. Ya mas aku mau nikah lagi. Ini cewek apa cowok nih? Yang ini cewek. Oh ya, cewek. Oke. Ya udahlah gitu. Ayo. Masih muda tapi klien lo ini? Masih ya, tapi udah punya anak 1 lah. Oh, oke. Memang dia lucu aja namanya hidup ya, kocak-kocak. Ada yang mana ya? Ini bukan sebenarnya gue nggak akan spill kliennya, cuman ada yang nikah mahal, bagus, dekorasi mewah, baju bagus, segala macem. Honeymoon sampai ke luar negeri 2 minggu. Gokil. Pas album udah jadi, frame udah jadi, gue chat kan, tim ngechat, apa namanya Kak, mohon maaf mau ngirim output album dan lain-lain, terus kayak nggak dibales, terus beberapa hari kemudian baru bales, Mas maaf, aku sudah nggak sama suamiku yang kemarin. Astaga. Ya Allah, hidup tuh emang lucu banget ya. Kayak ya ini ketahuan qadar Allah, ketahuan selingkuh bla 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 bla. Aku ngedrop banget loh. Terus ini gimana Kak, album udah jadi kan, foto-foto dia doang masuknya. Terus frame segede gaban kan isinya foto dia berdua kan. Apa-apa udah kirim aja, aku ikhlas. Astaga. Ya kita yang jadi ini kan mau ngepost sebagai pengusaha vendor pengen ngiklanin itu misalnya atau ngeposting itu hasil foto kita, karena kita jadi berat kan. Gitu. Ya gitu lah kehidupan ya. Seru dah kalau jadi ini dokumentasi. Banyak ceritanya. Tapi ada nggak cerita yang menurut lo nih paling ngena atau unik lah gitu selain hal-hal tadi tuh, atau wah anjir nih kayaknya epic banget nih gue selama gue foto wedding nih gitu. Ada paling aneh deh kalau nggak deh. Kalau dari vendor gue sendiri ya, karena gini, kadang-kadang gue juga foto di vendor gue sendiri,
kadang juga kolaborasi dengan Vendor lain. vendor lain. Maksudnya teman-teman yang punya vendor juga kadang-kadang butuh bantuan atau apa gitu. Oke, siap bantu gitu. Dulu awal-awal pernah wedding adatnya mungkin Betawi ya bisa dibilang. Tapi wedding rumahan ya. Kita bilangnya bukan wedding kampung ya, tapi Iya, wedding rumah rumahan. atau wedding trop gitu. Nah, itu di Tangerang, di arah Lebak. nggak nyampe, tapi daerah sana Ciledug sana lagi deh. Ciledug, oke. Itu nikah gang yang cuma bisa dilewatin 3 orang. Garing-garingan panjang kan, orang Betawi kan gitu, ada roti buaya, ada apa segala macam. Pengantinnya gimana? Pengantinnya naik kuda. Naik kuda pengantinnya tuh dari jauh udah apaan tuh? Oh pengantinnya naik kuda, anjay. Kudanya kuda gimana deh? Bener-bener naik di atas. Bukan delman ya, tapi bener-bener kuda dia berdiri di atasnya, kudanya didandanin. Terus di belakangnya ada umbul-umbul. Terus dia pakai baju pengantin gitu kayak gini. Itu orang depan, belakang juga orang mau sambil bawa seserahan. Anjir. Nah, petasan bunyi kan, nyambut di ujung gang. Dar. Kudanya stres. Mencret tuh kuda. Brrrr. Itu orang-orang di belakangnya kena tainya tuh. Waduh. Ya gimana gitu. Pas Lu dokumentasi tuh foto tai itu juga keluar. Enggak, tapi ada foto keramaian orang pada ngeliat ke bawah karena itu tai gitu. Karena itu buangannya kuda ya. Karena kuda stres, denger petasan, rame. Iya. Kan kalau dia bentuknya plung masih bisa dihindarin, tapi kalau bentuknya cair kan, Aduh, anjir. ya itu udah aneh dah. Ini sensor banget sih ini. Nah itu udah lucu banget. Itu kacau sih. Itu foto dengan tai sih itu namanya. Di Itu gang, literally ya. misalnya di gang, cuma buat 3 orang, naik kudanya gede lagi. Itu bau banget sih pasti ya. Itu bau banget ya. Bau. Tapi bau nggak? Gimana? nggak ya kalau nggak tahu ya, mungkin kalau teori gue ya, buangan hewan ketika sentuh tanah atau udara itu malah nggak bau. Tapi ketika bentukannya udah kita injek atau dia buyar baru bau. Nah, nih teori baru nih, coba deh lo kalau ada tai kuda di bawah tuh coba cium bau gak tuh? Lebih ke tai kucing ya. Lebih ke tai kucing ya. Nih teori dari mas-mas satu Tai ini. kucing kalau ini nggak apa-apa, nggak akan bau. Tapi kalau lo begini-giniin, cobain baunya mantap. Apalagi lo langsung ke hidung gitu ya, toilet gitu. Gitu. Ini dari foto sampai tai kita omongin tadi pokoknya. Berarti ini istilah soal nih gue foto tai banget. Nah, ini itu literally tai nih ini. Ini foto tai. Gokil. Tapi ada lagi yang unik satu. Apa tuh? Gue pernah dapat klien simply sih. Kayaknya anggota bapaknya atau ibunya gitu. Pokoknya salah satu calon anggota. Jadi fotonya itu nggak boleh diposting. Foto videonya itu nggak boleh diposting, nggak boleh kita iklanin, nggak boleh kita buat output offline marketing. Buat offline marketing itu kita nggak boleh gitu. Dari segi look cakep, dekor mewah, tempat bagus. Gue nggak akan spill nama tempatnya, cuman dari segi itu cakep gitu. Mood videonya juga bagus gitu. Tapi pas kita lihat emang nggak boleh gitu. Kenapa? Ya karena anggota ya mungkin ya, dirahasiakan keluarganya juga. Rahasia juga ya. Tapi gue bingung kok weddingnya di tempat yang mewah gitu. Tapi ya udahlah, namanya udah klien gitu. Terus juga isu-isu biasanya kalau kita dapet klien atau yang instansi gitu, dia bisa mantau juga lokasinya di mana, butuh pasien tempatnya di mana gitu. Berarti pas lo ngedit di-blurin nih muka-muka pasien. Gue kira. Habis itu kalau saya blurin, saya kirim ke mereka blur. Besok saya ngeblur. Gue kira gitu. Wah, ini rahasia nih. Yang diposting tolong di-blur ya, Bos. Anjir, itu nge-blur semua. Anjir. Bahaya dong. Bahaya. Tapi oke lah. Berarti so far pengalaman lo berapa tahun? Berarti 6 tahun ya? 6 tahun ya secara profesional ya?
Kalau secara profesional itu ya 5 tahunan lah, 5 tahun 5 aja. tahun ada 5 tahun ya. Berarti ya sepanjang itulah ya kalau berarti lo ngadepin orang, ngadepin. Ya, Tapi paling ya. sulit memang ngadepin orang ya kalau di bisnis ini ya. Ya bisnisnya tentu saja sih ngadepin orang ya. Ada ngadepin pengantin sendiri sama ngadepin orang tua. Betul. Kayak Nah, ini nih. Ini gimana nih? Ada nggak lo momen unik mungkin ngadepin orang tua klien nih gimana nih? ada. Sebenarnya baru kejadian awal tahun kemarin. Jadi si kliennya ini anak seorang pejabat TNI ya. Ya, titel ya. Instansi lah ya. Instansi pemerintah gitu. Kita semua ada di grup WhatsApp gitu kan. Nah, yang aktif tuh emang ini doang gitu kan. Dan beberapa orang tuh manggilnya juga oke mas, oke kak gitu kan. Nah, tiba-tiba dia ngechat gua gitu. Mas Gazi tolong respon di grup karena buat nanti tim kami koordinasi gitu. Gue pikir WO. Terus? Oke kak, cuman untuk kalau masalah kayak gini-gini nanti omongin langsung aja ke kak salah satu ownernya gitu. Karena gue ikut paketan di bareng. Maksudnya paketan di WO dia gitu kan. Di bagian WO dia. Gue nggak mau ngotak-ngatik atau ngide apa karena ya satu pintu lah gitu kan. Dia ngebayar gue ya gue harus profesional gitu kan, nggak bisa main apa-apa gitu. Terus? Nah, ternyata orang yang gue panggil mas itu adalah bapaknya si klien. Dan dia marah, dia bete. Dia ngontak ke owner WO itu bilang, nih si Gazi ini siapa ya? Saya kok nggak sopan orangnya manggil saya mas. Sementara, Pak maaf, saya nggak tahu itu bapak. Gitu. Itu kok sosok bapak. Karena kan gue mikirnya di grup itu kan panitia. Iya. Maksudnya panitia dalam artian WO doang gitu atau gimana. Dimasukin orang atau, tua. Ya gue mikir, ya jabatan beliau juga tinggi gitu kan. Siapa tahu ajudannya atau asistennya, ya dong. Gak mungkin orang tua langsung turun tangan lah gitu. Ya Allah itu, gue sampai ke bawah mimpi. Gak bisa tidur. 3 wah itu acaranya itu kejadian itu 4 hari sebelum acara. Ya Allah itu gue nggak bisa tidurnya, minta maaf. Itu di kepala lu kayak mas gitu. Wah gue ngeri disamperin aja ya, maksudnya atau nggak boleh datang lah atau gimana. Lu kayak soalnya dia ngomong gini, saya nggak suka ya sama si Mas Gazi manggil orang tua nggak sopan, manggil pakai mas. Tapi lu turun. Habis itu gue minta maaf, gue diinfoin sama owner WO-nya. Mas Gazi, sorry maaf ini gini. Aku juga lupa ngasih tahu kalau ini tuh bapaknya ini gitu kan. Terus si bapaknya juga diinfoin sama WO. Maaf Pak, mungkin Mas Gazi juga salah saya juga. Saya nggak ngasih tahu kalau bapak tuh orang tuanya Mas ini gitu lah. Udah tetap udah aman. Gue ngechat panjang, Bapak mohon maaf atas tidak sopan saya bla bla. Wah ketinggian tuh. Dia jangan gini doang, ngasih stiker. Wah ini gimana? Terus pas hari gimana tuh? Kan lo datang tuh ya? Udah ketemu kan. Ketemu. Terus? Oh ini Mas Gazi ya? Aman Mas Gazi. Wah, kalau udah dielus-elusin gitu. Aduh, aman Mas Gazi, udah nggak apa-apa Mas Gazi. Aman mas ya. Keluarga sehat. Mulai gitu. Ada propos kan? Iya. Deg-degan saya. Gini, itu berarti salah satu ini ya, ya resiko lah. Resiko. Ya. Tapi juga ya gue senang lah, maksudnya banyak nggak tahu ya karena emang gue senang berinteraksi, jadi ketemu teman baru, ketemu orang baru dan berbagai cerita, pengalaman tuh seru sih. Seru ya. Berarti sebenarnya lo ngejalanin secara bisnis nih happy lah ya, bisa dibilang ya. So far happy banget. Lah ya. Walaupun banyak dramanya sana sini, tapi ya itu udah pastilah drama selalu harus kita hadapin. Gila ini manusia hustle lah kalau bisa dibilang ya, kerja di dua dunia lah bisa dibilang. Lu beda kan hitungannya. Iya. Ini salah satu dunia awal yang memang udah lu rintis lah sebagai pengusaha lah ya. Iya kan, jujur kan gue resign kantor buat fokus usaha ini kan. Tapi waktu itu nikah,
Terus kayak, ih ada ketakutan nih gitu kan. Ih, Kok duit gue gak banyak deh habis nikah. lebih bukan nggak banyak. Gue nggak tahu, belum tahu malah kayak udah berasumsi sendiri. Wih kayaknya jadi bagi dua nih. Wah kayaknya gue harus ini nih gitu. Cari opportunity baru lah gitu. Iya. Ya salah satunya ya ke bisnis ini dan konsultan itu lanjut Ya lagi. kebetulan gitu. emang ya temen ngajak lagi gitu kan di tempat yang sama gitu. Ya so far tapi lihat juga sih, maksudnya lihat nanti beberapa bulan atau beberapa tahun lagi apakah gue masih di konsultan atau fokus lagi ke sini gitu kan. Ya doain lah yang terbaik. Ya so far karena lihat pasar lagi kan. Yo, gitu. benar sih. Apalagi lagi ekonomi lagi nggak jelas gini kan. Iya. Semua ekonomi menengah kan lagi susah semua nih kan, kalau bisa dibilang kan. Ya lagi apa namanya? Ya lagi jelek, lagi banyak PHK gitu-gitu kan. itu Jadi dia. kan orang juga banyak ini. Wedding juga banyak ketahan nggak sih menurut lo? Gara-gara ekonomi lagi gini, wedding banyak kayak, Mas, kayak dipending dulu deh. Saya lagi nggak bisa gitu. So far belum ya, belum gue ya. belum gitu. Cuman gue ngeliat apa ya, ada perbedaan pasar di luar sana gitu. Jadi kayak kalau lu tipikal vendor yang pasarnya mungkin let's say 25 jutaan atau sampai ke atas lah, dan internasional itu masih rame. Kok iya pasti. Karena nggak tahu ya, kalau pengusaha mungkin ya udah ada marketnya atau yang orang-orang kaya yang nggak habis duitnya, anak-anak bos yang kayak cuman lu bisa wedding cuman 300 orang tapi keluar 1 M tuh menurut gua ada. Gitu. Tapi ketika lu orang yang middle ke bawah itu udah pasti akan ngirit-ngiritnya buat nikah gitu. Pasti. Lebih banyak, udah deh gue cuma 50 juta aja, udah deh gue cuma 70 juta aja buat nikah gitu. Oke. Ya tapi emang kelihatan sih ya dari ekonomi kita lagi goyang kan untuk menengah juga, terutama lah ya, apalagi banyak PHK dan lain sebagainya. Terus menurut lo nih, lo sebagai vendor wedding nih, seberapa penting sih bagi lo foto atau dokumentasi wedding ini? Gue akan bilang sangat penting ya, karena baik lagi kita nikah tuh mahal dalam artian prosesnya itu adalah prosesnya 1 kali dalam seumur hidup. Betul. Wajib, harus, dan semoga akan begitu terus gitu. Betul. Udah pasti bagi cewek nih biasanya, lu akan ditonton banyak orang. Lu akan dilihat banyak orang, lu akan dilihat banyak teman-teman lu, keluarga lu, dan udah pasti yang pertama make up dicari. Gue harus cantik, gue harus menawan, gue harus fabulous gitulah, atau yang tebel-tebel gitu loh. Baju juga harus cantik segala macam. Habis dari make up, baju dong, mereka makin mikirin dong. Habis baju, dekorasi dong, udah pasti kan, akan dilihat banyak orang. Baru yang tersisa kadang-kadang balik lagi malah dokumentasi terakhir. Malah yang terlupakan Gitu. Padahal menurut gua dokumentasi itu yang harusnya utama. naruh pertama kan. Balik lagi ada perbedaan pasar. Gua akan bilang ada pasar internasional sama pasar tradisional ya. Maksudnya dalam artian pasar tradisional adalah pasar yang main wedding aman, yaitu middle ke bawah. Yang pengennya paketan, yang pengen yang udah all in package gitu-gitu. Mereka malah lebih ke mengesampingkan dokumentasi. Jadi kayak udah dokumentasi terakhir, udah yang penting makanan gue enak, catering gue banyak, catering gue bisa 1000, catering gue bisa 600, buku-bukan gue banyak, dekorasi gue udah megah. Akhirnya dokumentasi terakhir gitu. Sementara yang pasar internasional tuh beda. Mereka akan pertama balik lagi kayak tadi gue bilang, gimana ya gue biar cantik? Berarti dia nyari MUA. MUA-nya juga udah pasti nggak yang murah-murah. Pasti. Yang udah 20 juta ke atas. Yang bisa ngerubah muka kan. Kayak gitu. Malah, menurut gue, semakin mahal MUA. Semakin mahal MUA, malah dia nggak ngerubah muka. Nah, tuh gimana tuh? Jadi muka tetap sama, tapi dia tahu karakter. Dan mereka udah riset sih, maksudnya si klien tuh udah riset. Muka gue tuh kalau make up tebel tuh kayaknya jelek. Kalau make up muka gue tuh udah cantik kasar gitu kan. Gue harus tipis gini. Mereka udah paham lah dengan muka dia sendiri. Kedua baju,
dress, Anggun Lee segala macem. Udah setelah itu 2 semua. Apa yang ketiga? Foto. Gue udah cantik, gue udah bagus, gue udah menawan, anggun. Masa foto gue jelek? Nah, baru yang itu 3. Baru keempatnya dekorasi. Dan lain-lain, kelima, gedung, dan lain sebagainya. biasanya mereka lebih ke hotel. Cateringnya catering hotel. Mereka nggak mau catering yang bukan gue bilang gedung jelek ya, maksudnya mereka mau catering yang udah di hotel tersebut aja gitu, karena mereka nginep di situ, terus tidur di situ, make up di situ, udah pakai catering yang di hotel aja, dan udah pasti kan standar hotel enak-enak gitu. Terus soal yang tren sekarang nih, ya kan lagi KUA lagi nih, balik lagi nih, tren KUA nih. Nah itu juga mereka lebih condong ke dokumentasi bagus juga nggak sebenarnya kalau lo lihat? Itu balik lagi ke selera ya. Selera ya. Dan menurut gua ada beberapa vendor foto yang emang tetap ngasih kesan cerita walaupun fotonya di KUA ya, gitu. Dan ada beberapa klien yang emang sudah melek gitu bahwa walaupun acara gua di KUA, dia pakai vendor yang harga 8 juta ke atas tuh tetap pakai bisa gitu buat karena yang mahal tuh momennya gitu. Betul. Tapi ada juga yang mungkin ya udah gue di KUA aja, udah gue pakai temen gue yang bisa megang kamera, yang kita nggak tahu mungkin fotonya gimana, gitu. Yang penting ada foto berdua megang ini. Ya so far sih gitu sih ya, maksudnya fenomena yang terjadi. Gue pernah dapat klien yang di KUA juga, so far ya lucu gitu karena gue buat gimana pun caranya itu tetap berkelihatan cerita, kayak gue berdiri mereka ngobrol di pelang KUA tulisannya gitu, yang dimana kan kita mikir kan ngapain, tapi kan kalau mereka lihat oh gue dulu wedding di KUA, baju gue kayak gini, baju suami gue kayak gini, terus oh ini ada rame-rame gue di sini, oh ini ada keluarga gue di sini, oh nontonnya di sini, gue tetap ngambil sudut pandang momen dan cerita. Berarti itu menurut lo juga salah satu paling challenge lah ya, ketimbang kalau lo di gedung mewah kan otomatis ya lo dari sudut apapun it's gonna be fine gitu dan bagus aja gitu, beauty aja gitu. Tapi kan kalau lo di KUA apalagi tempat yang antah berantah untuk ngebuat itu bagus, apalagi lo dibayar mahal nih gitu di situ. Iya. It's gonna be challenge kan pada akhirnya. Iya, karena waktu zaman-zaman COVID pun gue pernah dapet klien di KUA. Gitu. Yang waktu itu pakai Stormtrooper itu ya tuh. Oh iya. Iya. Aneh banget itu. Itu gua kan bilang dia kaya loh. Maksudnya dia dari segi ekonomi oke gitu. Iya, tapi kelihatan. karena COVID, jadi dia nikahnya di KUA dan gue bisa lebih nge-explore lagi. Kelar dari KUA, kita nggak ke hotel, nggak apa, kita ke rumahnya. Benar-benar ke rumahnya. Rumahnya di Menteng. Menteng bos. Menteng bos. Berapa itu berapa M tuh? Ya. Dan itu banyak nasi box. Dan dia kirimin masing-masing ke rumah kerabat-kerabatnya pakai Gojek. Anjir. Berarti misalkan lu ada 100 nasi box, berarti kan 100 Gojek yang diorder. Itu gokil sih. Terus kita foto di kedutaan besar apa gitu, masjidnya gitu. Jadi ada gedung BUMN apa gedung negara gitu, kementerian gitu. Kebetulan kita sempat izin. Pak, boleh menawa foto di sini nggak boleh, ya udah kita foto di pinggir jalan gitu kan. Kebetulan ada kayaknya staf khususnya lewat, terus kayak ngelihat kita foto-foto, terus Papa ini disuruh Bapak masuk aja foto dalam masjid. Udah gitu, ambil bagus, masjidnya bagus, mewah gitu. Untungnya, ya. Jadi tetap kelihatan mewah, foto-fotonya nggak kelihatan murahan. Ya, balik lagi lah, itulah gunanya fotografer atau vendor wedding ya, terutama untuk dokumentasi menurut gue sangat penting. Sebenarnya harusnya nomor 1 sih. Iya, karena kan di bawah mati ya. Benar. Momen-momen itu cuma bisa sekali lah hitungannya lah ya. Gitu. Ini foto nggak kelihatan nih, kita foto nggak kelihatan. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 foto ini ada 2 yang udah cerai. Oke, gue kelihatan sih. Dan orangnya tahu juga pasti. Ini salah satu momen orangnya nih yang motoin perceraian itu. Iya enggak gede deh. Enggak maksud gue pas ada momen orang ini ada gitu ya. Iya, mereka masih bersama ya. Mereka masih bersama. Ini ya kan lucu kan. Makanya top tier nih sebenarnya fotografer. Gue malah kayak ngerasa
apakah vendor kutukan ya? Gagal lah. Enggak Iya. itu, cuman gue sempat ngitung jumlah total klien gue Yang cerai. yang cerai dari awal gue foto itu sekitar 8. Ah, gila, banyak. Ya tadi kan 8 dari 300-an. Iya lah, gitu, makanya kan alhamdulillah. ya berapa persen kecil Cuma tetap lah. ada ini loh, Ada maksudnya kayak getirnya, ada ada getirnya getir. gitu kayak. Ya bisa deh. Ya aku nggak ada fotonya lagi deh. Terus habis itu, ini mah dilihat aja deh, udah nggak mungkin minta. Gue pernah ada kejadian, Iya. gue lagi foto wedding gitu. Terus kebetulan tamunya klien gue. Hai kak, gini gitu kan. Dia nyapa gue gitu kan. Mas kasih apa kabar gini. Loh, kakak sendiri Mas A kemana gitu. Terus gue ngasih contoh, maksudnya manggil suaminya kemana. Dia cuma, Mas aku udah gak sama dia. Langsung sedih. Nanti dia aku kapan-kapan cerita gue. Oh yaudah sorry kak gini. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Serius bang. Anjir. Ya itulah namanya ya apa ya, lika-liku kali ya bisa Ya. dibilang ya. Oke nih, karena udah lumayan panjang nih ya Bre, ini gue masuk lah. Kita ada momen nih namanya 3 hal gitu. Ini ada beberapa hal gue balik lagi ke kita biasa ya, ada ChatGPT. Yoi. Ini kawan gue dan temen gue untuk mencari fakta-fakta atau hal-hal aneh ya. Ini kita di sini nemu ya beberapa hal nih. Ada fakta dan hal nyeleneh nih ya. Gue baca nih yang pertama nih, ada lomba kompetisi foto paling buruk sedunia. Ini ada nama awardnya The Bad Photography Award. Gila, nih gimana orang-orang ngirimin foto paling absurd, blur, gagal fokus, dan sengaja banget jelek gitu. Orang mah pengen bagus gitu ya. Nah ini menurut lo gimana nih soal ada awarding gitu? Lo kan pengen foto tuh bagus gitu ya. Ini ada award foto paling jelek. Kalau orang ngeblur kayaknya biasa jelek gitu. Sejelek apa sih menurut lo tuh foto itu? Gue juga gak tahu nih, ini yang ngadain tuh pikirannya gimana. Mungkin dia mau ingin dulu ngadain kompetisi foto, tapi udah kebanyakan, terus kayak, gue bikin yang beda, gue bikin yang jelek. Mungkin gitu kali ya. Cuman kan kadang lu tahu nggak sih ada beberapa lomba foto kita anggap anjir nih foto jelek, kayak ibarat kata lukisan lah yang kita anggap jelek malah bisa bagus gitu. Nah, foto jelek. Nah sekarang nih menurut lu udah aja deh, foto jelek tuh gimana sih? Menurut pandangan lu dah, foto jelek tuh gimana? Foto jelek itu menurut gue yang nggak ada arti ya. Nggak ada meaning. Nggak ada meaning. Sama kalau gue ngelihat ke simetrisan foto. Kesimetrisan. Oke. Lurus. Simetris nggak harus lurus ya. Iya Maksudnya betul. ada sudut pandang cerita di dalam foto itu yang bisa kita lihat enak. Misalnya kayak gini nih, ada kalau lu lihat ada foto gereja. Ini kan pemberkatan di gereja. Nih foto gereja di sini ya. Ada deh. Ya terus habis itu. Gue tetap menengahkan objeknya bahwa ini ada pemberkatan. Oh, I see. Ada momen, ada ceritanya juga di dalam kirinya foto. tuh sebagai layout ini gereja. Layoutnya si gereja. Nah, tapi kalau ini gue fotonya miring atau gimana, ya itu jelek aja menurut gue. Jadi pandangan lo kayak gitu ya. Ya kalau gue sendiri sih ngelihat foto jelek itu ya benar sih, nggak ada cerita, nggak ada meaningnya, nggak ada maksudnya. Iya. Lo asal foto kaki dan lain sebagainya. Tapi kadang ada beberapa hal yang kita anggap jelek ternyata ada momen tertentu gitu di situ. Cuman baik lagi ya, gue juga ngerti sini penilaian foto jelek ini gimana, gue juga bingung. Atau foto orang jelek mungkin kali ya. Atau foto yang nggak berkelihatan gambar ya, mungkin foto yang ngeblur, shaking. Tapi kan lagi ngetren shaking nih. Bingung juga kan. Bingung juga. Iya, untuk saat ini ya menurut gue di 2025. Foto shaking lagi nge-hype gitu. Karena ada beberapa kalian, Mas, aku nggak mau di direct, aku nggak mau ngeliat kamera. Gimana? Iya, candid aja sama nge-art aja. Ya, nge-art tuh dalam artian, gue kan bisa bilang itu foto jelek. Dalam artian, fotonya nggak kelihatan muka, tapi kita main di cerita gitu aja. Itu dia. Kayak cuman tangan doang, padahal tangan nih duduk, naruh begini doang. Apa? Kalau kita lihat kan apa? Tapi kan kalau kita dalamin lagi, oh di tangan itu ada cincin. Ini tangannya dia, terus yang udah dihenain hari itu, terus ada cincinnya. Oh ini hari pernikahannya dia. Kan ada dressnya di sini, tangannya kelihatan. Ya kayak gitu-gitulah kalau gua nangkapnya ya. Oke lah, berarti ya itulah pasti intinya ini. Jadi valid nih foto paling buruknya aneh lah ya. Menurut lo aneh lah ya. Bisa dibilang valid ya.
Oke, lanjut next nih. Kita di sini ada lagi nih tentang fakta lain. Nah, ini nih. Ada fotografer ngedit pakai Microsoft Excel. Oh, gokil. Gimana itu? Lo ngedit selama ini pakai apa? Lightroom ya kan? Apalagi? Lightroom, Canva lah, Canva ya kan? Canva, Photoshop gitu. Kayak Microsoft Excel gimana tuh? Gue juga bingung gimana caranya ngedit pakai Microsoft Excel. Mungkin dia konsultan ya. Kayak accounting kali ya. Buat bikin. Fotonya mau dibanyakin kali mau dia. Sama dengan zoom. Sama dengan nambahin orangnya. Itu gokil sih. Itu terlalu unik sih pakai Microsoft Excel ya. Gue bingung tapi apa yang diedit gitu loh maksud gue. Ini kalau kita baca di sini nih, dia tuh membuat pixel art foto realistis full color dengan cell per cell. Berarti kan kalau lo biasanya bikin di Photoshop nih, bikin foto pixel itu yang bikin garis ya kan, dibikin satu-satu. Dia bikin pakai Microsoft Excel per kolom berarti kan tuh. Nah ini gue gak ngerti nih, apakah dia ngelukis, jadi color dimainin sama dia sampai kita nge-zoom out tuh jadi sebuah lukisan foto, atau ya dia ngedit foto, naruh foto di situ. Nah itu yang kita masih misteri ya di situ. Tapi absurd lah ya, tetap lah ya. Namanya gila sih, Microsoft Excel gokil. Tapi kan sekarang juga ada sampai perlombaan Microsoft Excel bro. Nggak buat foto tapi kan? Iya sih. Nggak buat foto dong. Kalau ada lombanya di foto pakai Microsoft Excel kayaknya udah nyerah deh. Ngapain sih lu taruh di kolom, di Mercel, Di Excel. ini yang edit accounting ini kayaknya. Lagi gabut kayaknya. debit kredit. Satu ada suaminya, satu nggak ada istrinya. Aneh banget. Aduh ini gila. Ini absurd banget sih ini. Absurd dan menurut gue kurang kerjaan sih lebih tepatnya. Kegabut sih ya. Lebih Mungkin kegabut. dia orang Jepang ya kalau dari nggak salah ya. Kayaknya sih. Emang orang Jepang tuh gila ya. Orang Jepang mah gila. Kayak mereka tuh kalau gabut kayaknya berat hati mereka tuh kayak. Kantor gue pun kayak gitu. Kantor. Nah ini nih yang dipimpin oleh Nippon ya. Nippon. Iya. Cahaya sih ya. Cahaya saya. Bukan Nippon Pen ya. Tapi berasa loh. Gue jadi curhat masalah kantor Jepang ya. Iya. Nanti perihal itu. Kita ngobrol di belakangnya. Kita akan aja nanti ya. Oke, next terakhir nih ya. Ini terakhir banget kita ada nih soal selfie sambil tidur yang pernah jadi tren. Iya, kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2012 kayaknya, 2012, 2009, 2012 kayaknya. Karena gue salah satu pernah juga. Ini sampai di sini nyebutin ada tulisannya capek bang. Anjir. Pernah. Pernah ngelakuin gitu. Selfie tuh ngetrend. Oh, apa buat the meaning gitu kan pada saat itu. Tidurnya kayak begini. Iya. Gitu. Pernah gitu. Apa pikiran lu pada saat itu? Melakukan hal itu? Ya, ini lagi tidur. Aduh, dia capek banget ya gitu. Ya. Makanya juga nggak tahu ya pemikiran zaman 2000 sekian gitu. Berarti ada kayak hashtag lagi capek nih. Iya. Biar menarik perhatian lawan jenis juga kan. Iya. Kayak gue baru tahu tidur menarik perhatian lawan jenis. Gue pernah ada, tapi gue ada yang selama ada yang enggak kayak. Gue minta tolong saudara gue minta fotoin kan. Gue gitu gini. Tapi gue posting aja dengan PD-nya. Bodoh juga ya. Bodoh juga. Tapi kayaknya lagi itu kayak zaman SMA berarti ya? SMP ya? Oh, yang zaman kita. Kalau gue pas zaman SMP. Tapi kayaknya di 2020. Enggak, SMA ding. SMA kan? SMA. Tapi kayak 2020-an juga balik lagi ada juga ada tren itu deh. Nah, maksud gue nggak sekali gitu loh. Gue nggak ngikutin tuh kalau yang tahun-tahun ini. Yang tahun 2020-an itu gue nggak ngikutin. Ya karena kita udah lebih sibuk daripada ngikutin tren. Iya. Tapi gokil sih, tren itu menurut gue sebuah, ini namanya tren ya kita nggak tahu lah ya. Kayak meaning dari maksud dan tata lo pernah ngelakuin hal itu lah ya intinya. Untung gue kagak sih, saya juga nggak mau gue. Tapi oke lah. Ini 3 hal yang menurut lo bisa dibilang valid lah ya. Untuk semua ini, bawa aneh-aneh. Oke, mungkin udah di ujung acara bukan udah berapa menit sih? Jadi udah 30 menit, udah 40 udah panjang nih. Ini udah di akhir nih ya, karena di akhir bulan habis itu. Ini ini gue spill dulu ya. Gue lagi di kantor teman gue, nih di Simply Moment. Bisa lihat ya barang-barang di mana-mana. Nah ini kantor dia ya. Jadi
konsepnya akhir bulan ya udah di mana aja gitu. Tetap sama ini minuman kesukaan gue sama temen gue nih Family Mart, tetap buat bilang ini akhir bulan. Ya next mungkin di tempat-tempat lain dan tamu-tamu lain mungkin teman-teman gue yang lain. Kalau artis mungkin nanti aja kalau udah gede. Mungkin sekian dulu ya dari kita dan ya see you di next episode. Ya, thank you. Bye. Thank you.